Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Di sini kami akan membahas materi akuntansi mengenai job order costing dan proses costing. Nah, buat kalian yang masih bingung kapan sih penerapan job order costing dan proses costing, kami di sini akan membahasnya satu persatu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke video pembahasannya. Tapi kalian jangan lupa siapkan catatannya. Perhitungan biaya pesanan pekerjaan dan proses atau job order dan proses costing. Karakteristik job order dan lingkungan proses. Perusahaan melacak total dan biaya per unit untuk sejumlah alasan, termasuk menyusun laporan keuangan, menentukan profitabilitas, dan membuat keputusan. Misalnya, berapa harga yang akan dikenakan. Sistem akuntansi yang akan digunakan tergantung pada jenis produk atau layanan yang diproduksi. Perusahaan manufaktur dan jasa dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Perusahaan berdasarkan pesanan yang memproduksi produk atau layanan yang unik, dan perusahaan proses yang memproduksi produk atau layanan yang relatif homogen. Proses produksi dan perhitungan biaya. Perhitungan biaya proses berjalan dengan baik setiap kali produk yang relatif homogen melewati serangkaian proses dan menerima jumlah biaya produksi yang sama. Pabrik manufaktur besar seperti pabrik kimia, makanan, dan ban menggunakan perhitungan biaya berdasarkan proses. Dalam skenario pembukaan konsultan Healthband, nutritional suplemen mempelajari formula terapi tradisional Healthband dan menemukan bahwa sejumlah besar produk serupa melewati serangkaian proses yang identik. Karena setiap produk dalam lini produk yang melewati ketiga proses penerima, dosis, bahan, tenaga kerja, dan overhead yang sama, tidak perlu mengumpulkan biaya berdasarkan kelompok atau sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Sebaliknya, biaya dapat diakumulasikan berdasarkan proses. Menghitung biaya satuan dengan job order costing. Biaya produk terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Dalam lingkungan pesanan pekerjaan, tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya selalu digunakan karena penyelesaian pekerjaan jarang bertepatan dengan penyelesaian tahun fiskal. Oleh karena itu, biaya normal digunakan dan biaya unit pekerjaan hanyalah total biaya bahan yang digunakan pada pekerjaan tersebut, tenaga kerja yang bekerja pada pekerjaan tersebut, dan overhead yang ditetapkan menggunakan satu atau lebih penggerak aktivitas. Menggunakan konsepnya sederhana, realitas praktis dan perhitungannya bisa jadi agak lebih rumit karena pencatatan yang terlibat. Mari kita lihat contoh sederhananya. HPP merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang yang akan dijual. Ada 3 komponen HPP. Yang pertama, bahan baku langsung, biaya bahan yang dibeli untuk proses produksi. Yang kedua, ada tenaga kerja langsung, seperti upah pekerja. Yang ketiga, ada biaya overhead, biaya tidak langsung yang masih berhubungan dengan produksi, seperti penyusunan mesin, dan lain-lain. Dalam akuntansi, biaya terbagi menjadi 2, yaitu biaya manufaktur dan non-manufaktur. Biaya manufaktur, biaya yang memproduksi barang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya manufaktur merupakan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produksi barang, seperti biaya penjualan, pemasaran, iklan, terus biaya administrasi seperti sewa kantor atau peralatan dan lain-lain. Proses produksi dan
aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Sistem perhitungan dalam perusahaan manufaktur terbagi menjadi dua metode. Yang pertama ada job order costing, atau perhitungan biaya dibuat berdasarkan pesanan. Jadi, ketika produk dibuat berdasarkan pesanan pelanggan, dan setiap produksi memiliki biaya spesifik yang dapat dihitung secara individu. Yang kedua, ada proses costing, atau perhitungan biaya berdasarkan proses. Digunakan untuk produksi massal secara banyak dan berseragam. Biasanya, ini dibuat untuk industri dalam jumlah yang besar. Selanjutnya adalah aliran biaya dalam sistem proses costing. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, biaya produksi mengalir sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku dibeli, yaitu dicatat sebagai persediaan bahan baku. Yang kedua, bahan baku digunakan dalam produksi, yaitu dicatat dalam pekerjaan dalam proses atau work in process atau WIP. Yang ketiga, biaya tenaga kerja dan overhead ditambahkan, yaitu dicatat dalam akun pekerjaan dalam proses. Yang keempat, barang selesai diproduksi, yaitu dipindahkan ke akun persediaan barang jadi. Yang kelima, barang dijual, yaitu biayanya dipindahkan dari persediaan barang jadi ke harga pokok penjualan atau HPP. Selanjutnya adalah jenis-jenis proses manufaktur. Dalam perusahaan proses, unit biasanya melewati serangkaian departemen manufaktur atau produksi di setiap departemen atau proses. Suatu operasi membawa produk selangkah lebih dekat ke tahap penyelesaian. Setelah menyelesaikan suatu proses tertentu, barang yang sebagian telah selesai dipindahkan ke departemen selanjutnya. Setelah melewati departemen terakhir, barang tersebut diselesaikan dan dipindahkan ke gudang. Produksi di Health Plan Nutritional Supplements merupakan contoh pemrosesan berurutan. Di Health Plan, bahan harus dipilih, kemudian bahan tersebut diteruskan ke encapsulating, tempat bahan tersebut ditempatkan ke dalam kapsul. Terakhir, kapsul yang setelah selesai diteruskan ke bottling department, tempat bahan tersebut dimasukkan ke dalam botol. Pola pemrosesan lainnya adalah pemrosesan paralel, di mana dua atau lebih proses berurutan diperlukan untuk menghasilkan barang jadi. Selanjutnya adalah metode perhitungan biaya. Yang pertama, metode rata-rata tertimbang, yaitu menghitung biaya unit dengan memperhitungkan semua biaya produksi dan persediaan awal. Kemudian, membaginya dengan jumlah unit yang diproduksi. Metode ini lebih sederhana tetapi kurang akurat jika ada fluktuasi harga bahan baku. Yang kedua ada metode first in, first out, yaitu mengasumsikan bahwa unit yang diproses terlebih dahulu juga yang pertama diselesaikan. Metode ini memberikan hasil yang berbeda dalam penilaian biaya unit jika bahan baku memiliki angka relatif. Langkah-langkah dalam perhitungan biaya produksi. 1. Analisis aliran unit fisik adalah menghitung jumlah unit yang diproduksi dan bagaimana aliran dalam proses produksi. 2. Perhitungan unit setara adalah mengonversi pekerjaan dalam proses menjadi unit setara dan mempermudah perhitungan biaya. 3. Perhitungan biaya per unit, menghitung biaya produksi per unit berdasarkan metode yang telah digunakan. Keempat, penilaian persediaan, menentukan nilai persediaan dalam proses dan barang yang telah selesai. 5. Rekonsiliasi biaya, itu adalah memastikan bahwa total biaya yang diperhitungkan sesuai dengan yang dikeluarkan. Aplikasi dalam produksi multi-departemen. Dalam sistem produksi yang melibatkan beberapa departemen, unit yang belum selesai di satu departemen dapat diteruskan ke departemen berikutnya.
Biaya dari satu departemen dikategorikan sebagai biaya yang ditransfer ke departemen keunggulan dan kelemahan metode yang digunakan. Metode rata-rata tertimbang lebih sederhana tetapi kurang akurat jika ada fluktuasi harga bahan baku atau biaya produksi. Metode FIFO lebih akurat dalam mencerminkan biaya produksi aktual tetapi lebih kompleks dalam perhitungannya. Dampak dari metode yang digunakan, jika harga bahan baku cenderung stabil, metode rata-rata tertimbang cukup akurat dan lebih mudah diterapkan. Jika harga bahan baku sering berubah, metode FIFO lebih baik karena mencerminkan biaya terbaru dalam harga pokok produksi. Kesimpulan, perhitungan biaya produksi sangat penting dalam menentukan harga produk dan profitabilitas perusahaan. Job order costing digunakan untuk produksi berdasarkan pesanan individu, sedangkan proses costing lebih cocok untuk produksi massal dan seragam. Dalam menentukan biaya, perusahaan dapat menggunakan metode rata-rata tertimbang yang lebih sederhana tetapi kurang akurat jika harga bahan baku berfluktuasi, atau metode FIFO yang lebih akurat namun lebih kompleks dalam perhitungannya. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada jenis produksi dan kebutuhan perusahaan dalam mengelola biaya serta persediaan. Nah, itu dia pembahasan dari kelompok kita tentang job order costing dan proses costingnya. Semoga video pembahasan dari kelompok kita dapat membantu kalian lebih paham dan gak bingung lagi tentang metode 2 tersebut ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita sampai akhirnya. Kalau ada kekurangan dari penyampaiannya, kami ucapkan mohon maafnya ya. Buat kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kedepannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat ya dalam belajarnya ya. Salam dari kelompok 5. Sampai jumpa.